Bab 68 Perhatian Dion. Keesokan paginya Ray bersama Dina sedang bersiap untuk pergi ke rumah Dion, karena Ray harus berpamitan dengan Dion serta dengan Tuan Besar. Sengaja Ray menggunakan supir perusahaan untuk mengantarnya ke rumah Dion dan mengantarnya ke bandara. "Kamu sudah siap?" tanya Ray pada Dina. "Sudah," jawab Dina sambil tersenyum. "Kalau begitu ayo kita berangkat sekarang." Petik 2. Ray menggandeng tangan Dina untuk menuju ke tempat parkir, karena saat ini supir perusahaan sudah berada di parkiran. Sesampainya di tempat parkir, Ray segera membuka pintu mobil bagian belakang dan menyuruh Dina segera masuk ke dalam mobil. Setelah Dina masuk ke dalam mobil, Ray memasukkan kopernya dan koper milik Dina ke dalam bagasi. Selesai memasukkan semua barang bawaannya, Ray segera masuk ke dalam mobil di bagian belakang dan Ray duduk di samping Dina. Supir perusahaan segera menyalakan mobil lalu mengemudikan mobilnya. "Kita ke rumah Tuan Besar terlebih dahulu, Pak," ucap Ray. "Baik, asisten Ray," ucap Pak Supir. Jarak apartemen menuju ke rumah Tuan Besar sekitar 30 menit jika tidak macet di jalan dan untung saja pagi ini jalanan belum begitu ramai. Saat ini mereka berdua sudah berada di rumah Tuan Besar dan mereka berdua disambut hangat oleh Tuan Besar. "Apa kau tak ingin masuk ke dalam terlebih dahulu, Ray?" ucap Tuan Besar. "Sepertinya tidak, Tuan, karena pesawat kita akan terbang sekitar 1 jam lagi," jawab Ray dengan sopan. "Baiklah, kalau begitu tunggu sebentar saya panggilkan Dion," ucap Tuan Besar. Saat Tuan Besar hendak membalikkan badan ingin masuk ke dalam rumah, tiba-tiba terdengar suara Dion yang berjalan keluar dari rumah. "Aku sudah di sini, Pak," seru Dion sambil berjalan keluar rumah dengan merangkul pinggang Ara. "Kau berangkat sekarang, Ray?" tanya Dion. "Iya, Tuan Muda," jawab Ray. "Baiklah, hati-hati dan jangan lupa pesanku kemarin," ucap Dion dengan tegas. "Baik, Tuan Muda, tolong jagain sahabatku dengan baik ya, Ray. Kalau terjadi apa-apa kamu akan berhadapan langsung denganku," ucap Ara dengan nada tegas. "Baik, Nona Muda," jawab Ray sambil menganggukkan kepalanya. "Kamu hati-hati di sana ya, Din. Kalau dia berani macem-macem langsung kabari aku, oke?" ucap Ara pada Dina. "Iya, kamu tenang aja, dia gak bakalan macem-macem denganku," ucap Dina sambil melirik Ray yang berdiri di sampingnya. "Jangan ngomong gitu, kalian di sana kan hanya berdua," ucap Ara sambil melirik ke arah Ray. "Sudahlah sayang, mereka sudah sama-sama dewasa dan mereka juga pasti tahu mana yang baik dan mana yang buruk," ucap Dion sambil mengusap telapak tangan Ara dengan lembut. "Benar apa yang dikatakan oleh Dion, nak. Kamu tidak perlu khawatir," timpal Tuan Besar. "Iya, Pak, aku hanya sedikit khawatir saja," ucap Ara lalu tersenyum. "Kalau begitu kami berangkat sekarang," ucap Ray. "Iya, Ray, hati-hati," ucap Tuan Besar dan diangguki oleh Dion. Kemudian Ray bersama dengan Dina masuk ke dalam mobil dan Ara melambaikan tangannya saat mobil perlahan meninggalkan halaman rumah besar tersebut. "Kita sarapan yuk sayang," ajak Dion pada istrinya. "Hanya Ara aja nih yang diajak," sindir Tuan Besar. "Ayo Pak, kita sarapan bersama," ajak Ara lalu menggandeng lengan Tuan Besar. Ara bersama Tuan Besar masuk ke dalam rumah dan meninggalkan Dion yang berdiri di teras rumah sambil melihat mereka berdua yang meninggalkannya. "Cek," Dion hanya berdecak lirih. Kemudian Dion menyusul mereka berdua masuk ke dalam rumah dan sesampainya di meja makan mereka bertiga segera menikmati sarapan bersama. Tuan Besar sangat senang sekali, karena Ara bisa memberikan perhatian selain kepada Dion juga memberikan perhatian kepada Tuan Besar. Terkadang perhatian yang diberikan Ara untuk Tuan Besar membuat Dion merajuk, karena Ara terlalu perhatian kepada Tuan Besar dan membiarkannya sendirian melihat perhatian Ara pada Tuan Besar. Tanda hubung 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 koma. Di dalam pesawat Ray duduk berdampingan dengan Dina dan mereka menunggu pesawat untuk diterbangkan oleh pilot. Sebenarnya Dion sudah menyuruh untuk menaiki jet pribadi miliknya, tetapi Ray menolaknya dengan alasan dirinya ingin menikmati suasana pesawat yang banyak penumpangnya. Terlebih lagi Ray mengajak Dina dan Ray tidak ingin membuat Dina menjadi ambigu saat hanya ada mereka berdua saja di dalam jet pribadi. Sebelum pesawat lepas landas, pramugari memberikan arahan kepada para penumpang dan setelah itu pesawat siap lepas landas. Saat pesawat sudah terbang tinggi,
Ray melirik Dina dari samping yang sedang menikmati pemandangan dari jendela. Apakah lebih indah daripada aku? Ucap Ray. Ucapan Ray membuat Dina menoleh ke samping dan merasa heran dengan ucapan Ray yang belum pernah diucapkannya kepada Dina. Baru kali ini Ray berbicara seperti itu, karena sikapnya yang biasanya sangat cuek dan kurang lebih hampir sama dengan Dion. Kok bengong? Ucap Ray lagi sambil mengusap pipi Dina dengan lembut. Enggak kok, jawab Dina lalu tersenyum. Maaf ya, aku mengajak kamu untuk bekerja bukan untuk berlibur. Ucap Ray dengan tulus sambil menggenggam tangan Dina dan membawanya ke pangkuannya. Tidak masalah, itu sama saja dengan berlibur, ucap Dina lalu tersenyum. Aku berjanji nanti setelah kita menikah, aku akan sering mengajak kamu untuk berlibur. Tidak terlalu sering juga tidak apa-apa, yang terpenting kita selalu bersama, ucap Dina. Ray merasa sangat bahagia sekali dengan ucapan Dina yang diberikan kepadanya dan Ray berjanji pada dirinya sendiri jika dia tidak akan pernah menyakiti hati Dina. Kini dunia terasa milik berdua, karena Ray meletakkan kepala Dina pada bahunya dan tangan Ray satunya menggenggam tangan Dina lalu tangan satunya mengusap dengan lembut pipi Dina. Yang awalnya Dina tidak mengantuk, saat mendapatkan usapan lembut dari Ray membuatnya jadi mengantuk dan kini Dina tertidur dengan pulas. Ray yang melihat Dina tertidur dengan pulas langsung tersenyum dan Ray membuka kamera pada layar ponselnya, lalu Ray memotret wajah Dina saat tertidur pulas di bahunya. Setelah puas mengabadikan foto wajah Dina, Ray memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku celananya dan setelah itu Ray juga memilih untuk memejamkan kedua matanya. Karena pesawat akan mendarat sekitar 2 jam lagi dan hal itu pasti membuatnya jenuh jika hanya duduk berdiam diri di saat wanitanya sedang tidur dengan pulas. Tanda hubung 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 koma. Setelah perjalanan kurang lebih memakan 3 jam ke negara, yang 2 jam berada di dalam pesawat dan yang 1 jam perjalanan menuju ke hotel di mana tempat untuk Ray dan Dina menginap selama berada di negara tersebut. Saat ini mereka berdua sedang menikmati makan siang bersama di restoran yang berada di depan hotel tersebut. Sebelum makan siang, mereka tadi menuju ke hotel terlebih dahulu untuk meletakkan barang bawaan mereka ke dalam masing-masing kamar. Gimana sama makanannya? Tanya Ray sambil memandang ke arah Dina. Lumayan enak, jawab Dina sambil tersenyum. Setelah selesai makan kamu istirahat saja di dalam kamar, ucap Ray. Dan kamu? Dina menunjuk ke arah Ray. Aku akan mengambil berkas dan bertemu dengan klien, jawab Ray. Aku harus ikut dong, seru Dina. Tidak perlu, kamu pasti capek dengan perjalanan kita tadi. Tapi kan aku di sini juga bekerja menemanimu, gerutunya. Besok saja kamu ikut bekerja denganku, oke? Ray mengusap lembut telapak tangan Dina yang berada di atas meja makan. Iya, ucap Dina lalu tersenyum. Setelah itu Ray menyuruh Dina untuk segera menghabiskan makanannya, supaya nanti Dina punya banyak waktu untuk beristirahat. Di dalam hati Dina sangat senang diperlakukan dengan manis oleh Ray dan bahkan ternyata Ray sebenarnya orangnya perhatian sekali, tidak terlihat cuek seperti awal mereka bersama. *****. Tak berapa lama mereka berdua selesai makan dan setelah Ray membayar tagihannya mereka berdua segera bergegas dari restoran tersebut untuk kembali ke hotel. Karena restorannya berada di depan hotel, jadi mereka hanya cukup berjalan kaki untuk sampai ke hotel tersebut. Nanti kamu bertemu dengan klien di mana? Tanya Dina sambil berjalan di samping Ray. Nanti akan disarelok sama kliennya, jawab Ray lalu tersenyum. Kamu naik apa ke sananya? Dina melirik Ray dari samping. Perusahaan sudah menyediakan mobil untuk kita selama bekerja di sini, jawab Ray yang juga melirik Dina dari samping. Dina hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan tak berapa lama mereka sampai di hotel, lalu mereka berdua berpisah untuk masuk ke dalam kamar masing-masing. Sesampainya di dalam kamar hotel, Dina memilih untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu sebelum beristirahat. Sedangkan Ray yang hanya sebentar masuk ke dalam kamar hotel, kini sudah berada di dalam mobil untuk menuju ke tempat yang sudah diberitahukan oleh klien. Setelah mengantarkan suaminya pergi bekerja di depan rumah, Ara menghirup udara segar di pagi hari sambil berjalan ke taman samping rumah. Ara tersenyum senang melihat tanaman yang segar-segar di taman tersebut sambil mengusap lembut perutnya.
Kemudian Ara duduk di kursi panjang yang terbuat dari besi sambil tersenyum mengusap perutnya yang dimana bayi di dalam perutnya sedang menendang-nendang di dalam sana. Kamu sekarang cepat sekali meresponnya, iya, ucap Ara. Sabar ya, sebentar lagi kita bertemu. Ara sangat bahagia sekali karena sebentar lagi dirinya akan menjadi ibu dan Ara juga tidak ingin jika nantinya anaknya akan diurus oleh baby sister. Karena dirinya dan juga Dion sudah memutuskan jika kelak saat anak mereka lahir di dunia, Ara akan mengurusnya sendiri. Awalnya Dion memang menolak jika Ara mengurusnya sendiri, karena Dion tidak ingin istrinya kecapean. Tetapi Ara yang terus memaksanya dan juga Dion sudah melihat di artikel kalau seorang anak tumbuh lebih baik kalau diasuh oleh orang tuanya sendiri. Akhirnya Dion menyetujuinya dengan syarat Ara tidak boleh lagi bekerja dan hanya boleh di rumah sambil mengurus anaknya kelak. Dengan senang hati Ara mengiyakan keputusan Dion dan apapun yang membuat istrinya bahagia Dion pasti akan mengabulkannya. Koma tanda hubung 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 koma. Sedangkan Tuan Besar pagi ini sedang bermain golf bersama dengan rekan-rekannya. Setelah Tuan Besar kembali ke negara ini, hampir setiap hari Tuan Besar pergi di pagi hari untuk bermain golf. Gimana kabar anak dan menantumu? Tanya rekan Tuan Besar. Mereka sangat baik, jawabnya. Sebentar lagi bukankah kamu akan menjadi seorang kakek? Petik 2. Iya benar. Petik 2. Itu berarti kamu akan menetap di sini. Petik 2. Aku masih belum memikirkannya, karena bayangannya selalu ada di dekatku, ucapnya dengan sedih. Cintamu begitu dalam untuknya kawan, ucap rekannya sambil menepuk pundak Tuan Besar. Kamu tahu sendiri gimana dulu aku mendapatkannya dan takdir hanya mengizinkan kami bersama 10 tahun saja, jelas Tuan Besar. Kamu masih menyalahkan takdir saja. Petik 2. Aku tidak menyalahkan takdir, hanya saja aku belum mewujudkan keinginannya hingga mau memisahkan kita. Memangnya apa keinginannya? Petik 2. Kamu tahu sendiri jika Dion sejak dalam kandungan sudah dijodohkan dengan anak sahabatku, jawab Tuan Besar. Istriku ingin sekali bertemu dengan calon menantunya pada saat itu dan sudah berjanji jika akan mengajaknya untuk menemui sahabatku. Belum sempat bertemu, istriku sudah tiada, ucap Tuan Besar sambil menundukkan kepalanya. Sekarang kamu juga masih bisa mewujudkannya, ucap rekannya. Maksud kamu? Petik 2. Kamu ajak anak serta menantumu ke makam istrimu, pasti dia akan senang. Tapi menantuku masih hamil besar. Lebih baik kamu bicarakan ini kepada mereka berdua nanti di rumah. Baiklah. Petik 2. Sekarang kita lanjutkan kembali permainan ini kawan. Ajak rekannya. Mereka berdua melanjutkan kembali permainannya hingga mereka berdua benar-benar puas. Meskipun hampir setiap hari bermain golf, tetapi mereka tidak pernah bosan dan hal itu membuat mereka menjadi tambah semangat lagi. Puas bermain Tuan Besar bersama rekannya beristirahat di tempat yang sudah disediakan. Gimana kalau kita sekalian makan siang? Ajak rekannya. Sepertinya kali ini aku tidak bisa, jawab Tuan Besar. Kenapa? Petik 2. Aku harus menemani menantuku makan siang di rumah. Memangnya Dion tidak makan siang di rumah? Petik 2. Dia sedang bertemu dengan klien sekalian makan siang. Oh, baiklah kalau begitu aku pergi dulu ya. Petik 2. Oke hati-hati. Setelah rekannya pergi lebih dahulu, Tuan Besar menghubungi pelayan yang ada di rumah untuk segera menyiapkan makan siang. Kemudian Tuan Besar beranjak dari tempat duduknya untuk bergegas pergi dari lapangan golf. Tuan Besar sangat menyayangi Ara seperti beliau menyayangi Dion dan apalagi sebentar lagi Ara akan melahirkan cucunya. Tuan Besar sudah tidak sabar lagi untuk menantikan momen di mana cucunya lahir ke dunia dan hari-harinya tidak akan kesepian lagi. Koma tanda hubung 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 koma. Setelah makan malam Ara memutuskan untuk ke dalam kamarnya sambil menunggu suaminya pulang bekerja. Karena perutnya semakin membuncit membuatnya menjadi sedikit malas untuk beraktivitas. Mungkin karena bawaan dari bayi atau memang Ara sedang tidak ingin melakukan aktivitas minggu-minggu ini. Sambil menunggu Dion pulang bekerja, Ara memilih untuk duduk di atas sofa sambil menyalakan televisi.
Sesekali Ara melirik jam dinding yang hampir menunjukkan pukul 8 malam, tetapi belum ada tanda-tanda suaminya pulang. Sedangkan Dion saat ini sedang berada di perjalanan menuju pulang ke rumah dan Dion sengaja mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang. Karena badannya terasa sangat capek sekali dan Dion tidak ingin hal buruk terjadi pada dirinya. Tak berapa lama Dion sampai di rumah dan Dion tersenyum saat melihat kamar